Assalamualaikum, selamat siang. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pembuatan source code untuk crossword. Uh, untuk pembuatan crossword ini, kami memiliki 4 anggota, sebagaimana data di sini ada nama-namanya. Kami semua di kelas genap angkatan 2014. Ilmu komputer Universitas Lampung. Untuk memulai pembuatan crossword, kita mesti memahami algoritmanya terlebih dahulu. Crossword itu yang pertama kita mesti menentukan susunan abjad atau huruf yang ada di papannya. Bagaimana membuatnya? Itu kita bisa membuka NetBeans, kemudian membuat new file, dan kemudian mendefinisikan nama file kita. Untuk kasus di sini kami memakai nama crossword test 1. Setelah itu ada fungsi yang tipenya static. Ini fungsi utama di void main, yaitu yang pertama ada variabel dengan tipe data char. Dia array 2 dimensi. Ini tipenya char, kemudian kami deklarasikan ininya, variabelnya, dan diinisialisasikan isinya apa saja. Di sini kami menginputkan data-data hurufnya di variabel nama merek. Di sini kami akan membuat crossword tentang nama-nama merek handphone. Kemudian yang kedua ada variabel ubah input, tipe datanya char, dan dia array 1 dimensi. Untuk yang di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ada cek ini, kemudian nanti di bawah ada inputan dengan nama input data, ada ubah input, ada variabel panjang dengan tipe data integer dan boolean. Kemudian lanjut ke kedua, yaitu mencetak papan crossword. Untuk mencetak papan crossword, kita membuat fungsi kedua, yaitu public static void utama. Nah, di fungsi utama ini kita memakai variabel nama merek dengan tipe data char. Yang pertama kita mencetak kata-kata awalnya, yaitu temukanlah 10 merek handphone dan 4 nama baca program ini. Itu dengan memakai source code system.out.println dan masukkan kalimatnya. Setelah itu di sini ada fungsi nested looping untuk mencetak abjad-abjad yang sudah kita inputkan tadi. Dengan nested looping, integer a sama dengan 0, a lebih kecil dari 10, dan a semakin ditambahkan. Kemudian dilanjutkan looping lagi dengan variabel kedua, itu b sama dengan 0, b kurang dari 10, dan b selalu ditambahkan. Itu mengikuti abjad kita array 2 dimensi, ukurannya 10 ke samping dan 10 ke bawah, sehingga nested loopingnya hanya 10 kali. Setelah itu setelah di looping, isi loopingnya itu yaitu mencetak sistem
sistem outprint nama mereknya. Jadi update-nya akan dicetak sesuai source code yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita masuk ke algoritma ketiga, yaitu buat inputan. Kita akan menginput kata yang akan kita cek di papan crossword. Untuk yang ketiga, algoritmanya kita memakai fungsi static dengan tipe datanya string dan namanya input data. Kemudian kita memakai scanner input, new scanner system.in. Nah, ini untuk memakai fungsi ini kita jangan sampai lupa untuk menambahkan import java.util.scanner supaya fungsi yang kita pakai dapat dijalankan di program. Setelah itu kita masukkan source code sistem outprint, masukkan kata. Fungsi ini ada untuk menampilkan kalimat masukkan kata dan kemudian dilanjutkan dengan string input malloc sama dengan input.next. Maka nanti akan ada pilihan untuk memasukkan kata atau kalimat yang ingin kita cek di papan crossword, dan fungsi input next ini adalah untuk melanjutkan ke array selanjutnya. Sehingga tadi misalkan kita menginputkan kucing, maka itu akan dipecah menjadi K, U, C, I, A, N, dan G. Akan dicek lewat K, dilanjutkan ke U, ke C, ke I, ke N, dan G dengan fungsi input next. Kemudian ada input malloc.toUpperCase ini, misalkan kita menginputkan kata-kata dengan huruf kecil, semisal kucing, semisal ini gede ya, kita ubah misalnya kucing dengan huruf kecil, maka dengan fungsi ini akan diubah menjadi kucing dengan uppercase. Jadi itu fungsinya. Setelah itu kita masuk ke algoritma keempat, yaitu proses searchingnya. Setelah data atau kata yang sudah kita inginkan kita inputkan, kita lanjutkan dengan mengecek apakah kata itu ada di papan crossword atau tidak, yaitu dengan fungsi yang keempat, yaitu public static boolean namanya Charlie. Yang dipakai ada nama malloc, kemudian panjang, ada cek, ada ubah input, dan uji. Kita memakai fungsi nested looping dan nested if. Di dalam nested looping ini, di dalam nested if, di sini ada T sama dengan T plus 1. T-nya ini sama dengan panjang kata yang sudah kita inginkan tadi. Misalkan kucing, panjangnya ada K, U, C, I, N, G. Ada 6 kata, sehingga jadi panjangnya ada 6. Jadi dia akan mengulang mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga ada sampai 6. Misalkan jumlah panjang hurufnya sama dan susunan hurufnya sama, maka akan menghasilkan true. Dan kemudian kembali ke uji. Jika tidak, maka T sama dengan 0. Dan hasilnya akan menghasilkan false. Setelah itu kita akan melanjutkan ke algoritma yang kelima, yaitu mencetak inputannya. Apa hasil inputan kita? Yaitu masuk ke 5, ada fungsi dengan tipe static namanya hasil underscore benar. Tipenya boolean A dan string check. Di sini kita menggunakan fungsi if. Jika A, maka akan dicetak cek plus itu sama dengan 1. Itu menunjukkan bahwa yang kita cek tadi ada di papan crossword dan hasilnya benar.
Jika tidak, maka salah akan dicetak system.out.println cek sama dengan 0. Itu menunjukkan bahwa kata yang kita inginkan tidak ada di papan dan hasilnya salah. Langsung kita coba saja programnya. Kita run. Nah, di sini ditunjukkan ada susunan abjad yang kita buat tadi. Ada gangguan. Nah, di sini sesuai yang kita masukkan tadi dan dengan fungsi yang sudah kita inputkan di source code, di sini dicetak papan crosswordnya, susunan abjad-abjadnya, acak-acakan, titik-titik atau apa saja kata-kata yang ada di sana. Kemudian kita tadi membuat crossword untuk menemukan 10 merek handphone dan 4 nama perancang program ini. Kita cek di bagian masukkan kata. Misalkan kita ingin mengecek apakah ada kata Nokia, dia akan menghasilkan 1. Itu tandanya kata yang kita inginkan tuh ada di dalam papan crossword yang cocok. Ini dapat kita cek di baris pertama, ada Nokia. Kemudian kita coba kata lain, semisal kata yang kita inginkan merek handphonenya Mochi, dia menghasilkan 0. Ini tandanya kata yang kita inginkan tidak ada di papan dan tidak ada yang kata yang cocok. Kita cek lagi yang untuk yang ketiga. Di sini tadi 4 nama perancang program ini. Kita coba dengan nama ini. Dia cocok menghasilkan 1. Ini dapat kita lihat di papan ada susunan huruf yang membentuk kata yang sama dengan yang kita inputkan. Nah, jadi untuk membuat papan crossword kita dapat mengikuti algoritma ini, kemudian kita convert ke bahasa pemrograman yang kita inginkan. Di sini kita memakai Java dengan program yang digunakan yaitu NetBeans IDE 8.0.2. Jadi untuk tutorial dari kami sekian. Kami rasa cukup. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.